Ano pangkat? Pakai sapi. No. Salam Bu. Iya, iya. Gitu. Oh, anak-anaknya awas. Patali pamibadah dibuka internet Bapak Ibu kalakanya anak HP 5 menit kanggo motor sok. Kalian bersama segera tabasa firman Allah Subhanahu wa taala. Alusana rahmatna kupituluna kalih widina dengan dia orang sadayana tiasa yang mengurung patah mulawu patah wajah dina raraga pengajian rutinitas tiap malam Kamis di Masjid Ar-Rahman. Alhamdulillah wa syukurillah pengir mengrubikkan pemir spesial orang sadayana kasukminen dina rutinitas pengajian malam Kamis di Masjid Ar-Rahman kasukmingan tu para inohong Kota Bandung dikawin tantos stability dari Bapak RT Bapak RW mereka ini dari kantor Bapak Lurah Kelurahan Sukahaji Bapak Camat Kecamatan Babakan Ciparai. Alhamdulillah di selatan tadi kertas desa Tepang ada kain Masjid Ar-Rahman. Masyaallah sabada adina langsung bae menuju ke Kang Emil langsung begini. Insyaallah lajeng pangan orang sami-sami sambutan anu kahiji eta Bapak Laksana Arusan Sulhan Desa Bidaya SKI Waktu Sempat Surabadi aturadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah. Berkumpul sadaya Mustami hadir untuk biasa muslim dan diwujud sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ulah menantasa seberapa kawasan dari rahmat kali itu dan sadaya dengan ini biasa sasaran Allah Subhanahu pada ulang kalian di rumah harapan bangun baik pepelan sadaya dengan ini sing Bapak Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin kaum
kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina tiada sekuring dina kasabutan di sadaya kapakusan masih kawangan semua seorang bisa menjalankan wakos sawah. Mencoba saya mengatur poin lain karena dina yomi biasa namun jadwal rutinan kawasan Melamis. Ini kelulusan dina yomi selalu berlanjut bunyian spesial kalau kurang sadaya selalu warga RW Manggena oleh khususnya Jawa masih dalam tugas datang dari Kota Bandung. Saya sahabat hal kos kapoker nasi kuring tepang sarang mantenan di kosani dari kasih kuring tinggalan sepeda mana sepeda teh terjadi beli teh maksud dari mulang teh dari kebenaran dari kasih kuring kalau ke kos sepeda Kang Emil menuju tinggalan proyek pembangunan trotoar. Lagi video. Kami ada orang Kang Emil simpuling Ustaz semua nah style nanti orang dia mah tos alunian simpuling stylenya benten sarang ustad-ustad dan ustad dan terjadilah diri sendiri dia apa kita gitu dan kukuh mah tukang kumah karakter di kampung guru di kain anggrek itu simpuling dina segi anwan hari itu pernah sarang Kang Emil teh nganggo kaos oblong sarang lain dari simpuling kaeraan yang alasan yang lain-lain menuju goes gitu. Tapi si jadi dosa ngomong lain ada buka kiri padahal dengan asap ke dalam itu alhamdulillah simpuling ngaros bingat kalian jalan terus salami anu beredar kepada di opini ngenaan karena masalah karakter jalmi benten ya kayak wartos memang jadi macam deket begitu wah deket pisan malahan aku dulur pisan dari katos benten mah pakai dikatoke jika itu mau benten sarang Kang Emil alhamdulillah bersyukur karena empat janin dihilap manehan sesuai yang dijanjikan insyaallah Bumi Ustaz insyaallah payung giringan pengawasan di malam Kamis tinggal sosok Kang Emil fenomena daya tariknya benten sarang tidur hadis kurang selaku warga Bandung ngaros nyaman, aman, malahan suatu kebanggaan dipimpin selaku warga Bandung Kang Emil ketinggalan Bandung ayeuna ketinggalan teh sepertos di luar negeri soalnya gitu lokasi-lokasi anu rawaseun kanggo ngantri kanggo tatamu memuliakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala boh pilih simkuring sabara kanca selaku ais pangampi saya bulbet dina panampianana kirang tata putih juga beryoga dari maksud kumaha tetamu saya ini saya peribahasa itu maksud hati membantu kepada yang tangan tak sampai sakit aku kosanana dia tetapi
Wali kelas no. Begitu baik. Oke, hapunten dari naon perkawis anu pusing kuring di pisan bila bisa bilham astagfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan di DKM Masjid Al-Rahman kalian mendesain semoga orang sami-sami teman-teman Nalurihal Ahmadnya di Sangat Bapak Wali Kota Kang Jenderal Kamil semangat di hati bagaimana itu ke depan tuh udah jelas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati, saya cintai keluarga jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususan Sohibul Bait Pak Ustadz Kiai Asep Subhan yang sahabat saya, juga teman dalam membangun kota Bandung di bidangnya masing-masing. Pak Camat, Pak Lurah, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kelurahan, alhamdulillah hadir. Anggota DPRD juga hadir, alhamdulillah, Pak Yudi Cahyadi, dan juga sahabat saya Pak Adit Runa juga hadir. Alhamdulillah, ini menyambung silaturahmi. Kalau sebelum menjadi wali kota memang waktunya sangat leluasa. Setelah jadi wali kota, saya ini tidak berubah gayanya, caranya, tiba lagi kieu. Yang membedakan hanya jadwal kerjanya, Pak. Karena ada 1000 urusan, berarti ada 1000 keputusan, ada 1000 yang harus dipikirkan. Di Bandung teh aya 4000 masjid, semua berharap Pak Wali hadir. Tinggal dibagi we kumaha cara matematika. Jadi kalau kebagiannya hari ini kira-kira begitu, bukan karena tidak ingat dan tidak rindu, tapi karena jumlah masjid di Bandung ini ada 4000, dibagi-bagi jadwal karena semua masyarakat juga rindu bersilaturahim, bertemu dengan wali kotanya. Bagaimana mempersiapkan mereka itu tidak cukup hanya pendidikan sekolah saja. Ingat Bapak Ibu ya, di dalam tubuh manusia ada 3 hal yang membedakan kita dengan yang lain. Kesempurnaan manusia jika dia memiliki 3 hal. 1, jika dia badannya sehat. Saya diuji oleh Allah 8 hari kemarin, ngoprot kesang, panas dingin, linu-linu, cenat-cenut dan sebagainya, sampai dirawat di Santosa. Terasa rindunya sehat, luar biasa. Seenak-enaknya makanan rumah sakit lebih enak makanan di Cibadak. Bisa milih-milih segala rupa. Itu membubur dari kita semua berubah. Akhirnya selama 17 tahun kita tidak dapat, tiba-tiba 2015 setelah 17 tahun kita mendapat piala Adi Juara. Apa kesimpulannya tadi? Manjada, wajada. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan.
baheulana kotor, ayeuna bersih, baheulana cuek sekarang peduli. Jadi lamun Bandung juara, saya terlihat Bandung juara cek sariana apa yang diucapkan lisan itu doa. Kalau Bapak bilang Bandung butut, jadi butut. Ya. Tapi kalau Bandung juara benar lahirlah tadi. Sekarang pelayanan publik dulu rapor merah 2013, sekarang sudah ranking internasional yang warnanya sudah hijau. Berita terbaru tadi kemarin sore saya dapat surat dari Presiden, saya akan mendapat rencana Kota Bandung tahun ini berhasil masuk sebagai kota terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan Semenjak. Selama 3 tahun ada penghargaan Bapak Ibu lebih dari 200. Penghargaan itu bukan tujuan Pak. Oh, Pak Wali itu cuma bersih demi Adipura. Tidak, bersih mah kebutuhan. Oh, Adipura saya mah kudu bersih sih Pak. Setuju. Tak beneran, tak bener masuk skornya, dapat medal, alhamdulillah. Tapi bukan tujuan. Jadi bagi saya Bandung mendapat banyak penghargaan sampai 200 itu, alhamdulillah, itu bukan tujuan. Dan bebas korupsi mah itu adalah kewajiban. Pelayanan publik baik kewajiban, mengentaskan kemiskinan kewajiban. Masalah diberi penghargaan dengan bonus, bahwa orang boleh berusaha kita menjaga wajah. Nah saya titip Pak, dengan semangat manjada wajada, lingkungan di Ar-Rahman ini harus jadi juara. Itulah bersih. Bapak lewat gak kayak sampah barudak misalkan, oh itu sampah sih enak gitu, ambil aja Pak. Kalau merah Bandung kalau pilih-pilih sakuan adalah kalau ada tempat sampah. Di negara maju Pak, di Australia, di Jepang nggak ada tempat sampah. Orang Indonesia ke Jepang sepres itu kota terkenal untuk tempat sampah. Pakai logika kita. Tapi orang mah membawa tempat sampah teh, kalau di Jepang mah tidak ada tempat sampah teh dihajar supaya warga Jepang kalau ada sampah dibekal ke rumah, sampai rumah baru sampahnya dibuang. Karena pengambilan sampah di Jepang hanya di rumah. Ada orang mah jam minta PKL dulu. Sudah punya rasa bersalah dari itu cara juga. Ini harus saya tertibkan. Ya. Nah jadi kita bagi-bagi tugas. Saya sebagai wali kota, aparat, saya nggak boleh korupsi, saya nggak boleh mencuri, saya harus menyayangi warga, saya harus amanah. Warga bagi-bagi tugas, taat hukum, taat aturan. Contoh sederhana, hijau itu maju, merah itu berhenti. Karena yakinnya berhenti maju, karena kenal dan ada polisi. Jadi dia berimannya itu pakai versinya sendiri. Di Jalan Banjai saya pernah menangkap ibu-ibu naik motor nanti di trotoar. Pas ditinggali lampu sena kakenca mengkolang ke katu. Terus kalau menjaga ibu-ibunya terus tambah tinggal lah gitu. Salah gitu ya. Jadi saya tanya ibu, kenapa naik motor di trotoar? Kan naik aspal. Apa jawabannya? Cek si ibu. Pak Wali, saya mah hanya ikut yang di depan, Bu. Tinggal di depan naik trotoar, jadi saya ikut naik trotoar. Tahan begitu teh jangan dicontoh. Bapak-bapak harus bayar pajak PBB, bayar, itu kewajiban. Jangan bilang tetangga terbayar, katuhun, kecap terbayar, masa saya harus bayar Pak Wali? Mana IMB bangunannya? Jadi itu tuh ngomong IMB, di ngomong IMB, di ngomongnya saya pakai IMB. Nah jangan begitu. Kalau tahu nurani mengatakan kita harus melaksanakan kewajiban, laksanakan. Maghrib mengaji, tolong disukseskan. Spesial buat Ar-Rahman, saya kasih hadiah minggu ini nonton bioskop anak-anak. Ada sodako sedikit. Sukseskan 3
tiap minggu pagi minimal, lebih baik, tapi minimal seminggu sekali kita subuh berjamaah ya, lanjut Car Free Day kan, nikmat lah kira-kira begitu ya. Jadi kita yang muda-muda bangun ya lebih awal ya, seminggu sekali minimal kira-kira. Terus doakan Bandung dijauhi dari mara bahaya. Amin. Tahun ini saya sudah menyiapkan hampir 70 miliar untuk mengatasi banjir. Doakan, dan 12 proyek sedang disiapkan supaya Pasir bebas banjir, Gede Bangi bebas banjir, Pagarsi bebas banjir. Jadi riweh-riweh Bandung ini mohon dimaklumi. Untuk hidup sehat, kadang-kadang harus makan obat pahit, betul? Nah kalau mau terpahit akhirnya kan kena macet, ada kebulan. Tapi kan kebulan sedang menyehatkan gitu. Jadi saya minta maaf kalau 2017 akan banyak pembangunan gorong-gorong di mana-mana, trotoar, pembangunan di Bandung tidak lain dilakukan supaya suatu hari kota ini makin sehat, makin nyaman, makin mudah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa kalau Bandung lagi banyak prestasi, banyak-banyak mengucapkan syukur alhamdulillah. Ingat surat Ar-Rahman gitu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. So, warga Bandung, nikmat dari Allah mana lagi yang mau didustakan? Kota teh cuacanya enak, mojang-mojangnya dari sejuk, ekonomi juga alhamdulillah lancar, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak percaya Bapak ngobrol dengan warga kota lain, pasti rata-rata mengapresiasi Bandung hari ini. Terakhir dari saya, hari ini tahun 2017 adalah menurut perkiraan Bapak Ibu ya, 2017 ini tahun pasea, tahun bencana. Saya titip sebagai wali kota Bandung, setiap Bapak Ibu baca broadcast dari BBM, dari WA, setiap Bapak Ibu baca berita online, jangan langsung percaya. Itu rumusnya, ya. Karena menurut catatan 2016 diproduksi berita bohong jumlahnya 2.700-an. Sebagian untuk memecah belah umat, sebagian untuk membuat kita ini parasya gara-gara berita. Berita itu bisa menuduh Anda kelompok A, berarti Anda berbeda dengan kami, maka Anda musuh saya. Saudara-saudara berantem gara-gara berita palsu, langsung di forward karena ada foto yang mengerikan sebagainya. Hati-hati, jadilah jemaah Ar-Rahmanah, jemaah yang tabayun, selalu cek and recheck. Kalau baca berita jangan baca judulnya saja, baca isinya. Kecuali yang fakir pulsa, baca isinya. Kalau ada yang berita mengagetkan, cek dulu, dibanding-banding ini beritanya sumbernya satu atau banyak. Kalau beritanya banyak dan sama, baru diyakini kebenarannya. Kira-kira gitu rumusnya. Tapi kalau membaca berita pas dicek, udah berita dengan cetak unggul, nah itu harus dicurigai Pak. Berarti berita itu bohong. Tapi kalau sumbernya banyak dan mirip-mirip kesimpulannya, itu cenderung berita itu benar. Itu maksud saya. Saya karena yakin semua yang di sini pegang HP. Si Pak Wali iya, si Pak Gubernur itu, si Pak Kapolda iya, si ini itu, si anu ini, si anu itu. Waduh Pak, itu kalau dibaca tanpa tabayun, saya juga banyak korban Pak. Saya 6 kali korban berita bohong. Capek saya meluruskannya Pak. Nah saya ingatkan ibu-ibu, bapak-bapak jemaah Ar-Rahman, tahun 2017 kita harus waspada, ya. Kita harus perkuat ukhuwah Islamiyah kita perkuat tabayun kita, selalu cek and recheck, jangan langsung percaya. Rumusnya bandingkan dulu berita-beritanya
baru kalau sudah diyakini silahkan. Karena dalam hadis mengatakan siapa-siapa yang memberitakan semua yang ia dengar itu bisa masuk ke dalam golongan pendusta. Jadi semua yang masuk ke telinga yang dibaca terus kurangnya terdisaring heula. Setiap yang kita dengar kita omongkan lagi. Itu teh cek hadis nama golongan pendusta. Silaturahim ini disambung lagi. Mungkin yang terdekat adalah silaturahimnya di saat subuh berjamaah. Karena setelah subuh berjamaah kita bisa tausiah juga. Saya doakan tadi ya, semoga Masjid Ar-Rahman selalu haladang seperti ini. Artinya jamaahnya banyak gitu. Ya wayahna. Nah, sodako saya silahkan pasang buat kipas angin boleh silakan. Itu saja, saling mendoakan lahir batin ya Bapak Ibu ya. Doakan Bandung, doakan wali kotanya, doakan pemimpin-pemimpinnya. Insya Allah di setiap sholat saya mendoakan Bapak Ibu semua untuk keselamatan kita semua. Tahun ini juga saya bikin 2 inovasi Pak. Satu, saya bikin kantor untuk kelompok lansia. Jadi insya Allah hanya di Bandung, dari seluruh Indonesia, semua yang lanjut usia di atas 60 tahun hidupnya akan diurus lebih baik oleh Kota Bandung. Jadi nanti laporkan kalau ada warga Bandung yang di atas 60 tahun hidupnya tidak bahagia. Saya akan bahagiakan, itu inovasi yang pertama. Kedua, buat warga miskin juga kita ada punya kantor khusus, mau dipingpong-pingpong lagi. Dan tolong manfaatkan kredit Melati. Kita punya kredit tanpa agunan sampai 30 juta per orang ya. Dan itu nanti sudah saya perintahkan daftarnya lewat DKM. Jadi kalau Bapak Ibu butuh uang tanpa agunan untuk usaha, datangnya jangan ke rentenir, ke bank keliling, itu para lugu, datangnya ke masjid. Tanya ke ketua DKM-nya, nanti insya Allah diarahkan ke program pemerintah. Bapak Ibu bisa mendapat kredit tanpa agunan sebesar sampai 30 juta rupiah. Tolong dimanfaatkan. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.